Di lereng sunyi Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Kemloko, Kecamatan Trawas, Mojokerto, tersembunyi sebuah tinggalan kuno dari zaman Majapahit, Rico Lanang, arca laki-laki besar yang kini menjadi saksi bisu kejayaan peradaban masa lalu. Perjalanan menuju Rico Lanang dimulai dari jalan desa yang sempit namun masih bisa dilalui kendaraan roda 2 atau mobil kecil. Begitu memasuki wilayah Kemloko, suasana langsung terasa berbeda, alami, sejuk, dan dikelilingi pepohonan serta sawah yang menyimpan aura mistis. Terkadang, kabut tipis turun dari lereng Penanggungan, menambah nuansa magis. Setelah melewati permukiman warga dan ladang, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menapaki jalan setapak menuju area tersembunyi di tengah pepohonan. Di sanalah, berdiri tegak arca laki-laki besar yang dikenal warga sebagai Rico Lanang. Desa Kemloko diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit, bahkan mungkin lebih awal. Letaknya yang berada di jalur suci Gunung Penanggungan menjadikannya bagian dari kawasan spiritual penting. Gunung ini disebut-sebut dalam naskah-naskah kuno sebagai Gunung Pawitra, tempat para resi, brahmana, dan bangsawan menjalani masa akhir hidup sebagai pertapa wanaprastha. Nama Kemloko sendiri kemungkinan berasal dari istilah Kamaloka, alam keinginan, atau dari nama pohon Kemloko yang memiliki nilai magis. Secara budaya, desa ini menyimpan struktur sosial spiritual, di mana penduduk mendirikan pemujaan terhadap tokoh-tokoh suci. Rico Lanang adalah sebuah arca laki-laki duduk bersila dalam posisi semedi, mengenakan mahkota atau hiasan kepala. Ukurannya cukup besar, menandakan bahwa tokoh yang digambarkan adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, kemungkinan besar resi guru, brahmana agung, atau bahkan raja yang didewakan. Arca ini merupakan bagian dari ritus pendarmaan, yaitu proses penghormatan terhadap tokoh suci setelah wafat, yang umum dilakukan pada masa Majapahit. Konsep ini sangat lekat dengan ajaran Siwa Siddhanta, di mana tokoh suci dipahat dalam bentuk arca dan disimpan di tempat pertapaan atau lereng Gunung Suci. Posisi Kemloko di lereng Penanggungan memperkuat dugaan bahwa desa ini menjadi lokasi spiritual dan pendarmaan penting. Rico Lanang adalah warisan budaya yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ia tidak hanya dilihat sebagai benda arkeologi, tetapi juga sebagai bagian dari spiritualitas masyarakat setempat hingga kini. Perjalanan menuju Rico Lanang bukan sekadar penelusuran fisik, tetapi juga penelusuran batin. Di balik wajah tenang sang arca, tersimpan kisah tentang manusia-manusia agung yang mencari penyatuan dengan Sang Hyang. Desa Kemloko bukan desa biasa, ia adalah gerbang masa lalu, tempat di mana roh Majapahit masih hidup dalam batu, alam, dan cerita-cerita rakyat. Oh, masih Majapahit, Pak ya? Ini salah satunya yang peninggalan agama Buddha. Oh, gitu ya. Iya, ya. Kadang-kadang dari warga atau dari para peziarah atau dari pengunjung itu penampakan-penampakan yang istilahnya itu di luar nalar itu di sini ada, Pak ya? Ada, cuma kalau menurut pengunjung itu jarang diceritakan. Oh, gitu nggih. Dirahasiakan. Nggih. Jadi mungkin beda pengunjung, beda penampakannya. Nggih. Nah, kalau hari-hari tertentu kayak penanggalan Jawa, semacam Kemis Kliwon atau apa itu banyak pengunjung, Pak? Biasanya malam Jumat Legi itu pengunjung, di komunitas kan. Oh, iya. Ada dari Surabaya. Nggih. Bapak berapa tahun, Pak, menjaga arca ini, Pak? Tahun 87. Lu 87. Nah, kayak gini ini penampakan Rico Lanang, teman-teman. Ini kedatangan kita ini sudah disambut patung gajah mini atau miniatur patung gajah. Gajah itu dari tamu. Gitu nggih. Kira-kira nyambung dengan cerita Rico Lanang atau gimana, Pak, patung gajah ini, Pak? Enggak nyambung. Oh, enggak nyambung. Menurut orang Buddha biasanya kan di Thailand itu ada patung Buddha, terus di pintu gerbang itu ada
ya seperti penjaga pintu. Oh gitu, nggih. Ya, ya. Oh, kalau Majapahit itu Ganesha gitu Pak ya. Bisa nggih. Oh, kalau ini berarti replika ini atau mengambil ide ini dari Thailand sana ya? Thailand. Oh, nggih. Nggih. Ini tingginya berapa Pak patung ini Pak? 5 meter 40. 5,40 meter. Tinggi sekali. Itu kalau seperti ada goresan itu apa Pak dulunya Pak? Goresan itu ada kesimpulan. Yang pertama dari cerita legenda masyarakat menandakan dulu itu wujud manusianya itu kena goresan pedang. Gitu Bang ya? Ya, kesimpulan yang kedua dari BPK itu tahun ada penelitian tahun 1989 dari Jakarta, Nggih. itu rencananya dibuat Celendang yang goresan ini. Oh gitu, berarti patung ini belum selesai dipahat gitu Bang ya? Kan berarti dulunya tuh nggak berdiri gini Bang ya? Dulunya terlentang gitu. Ini diangkat tahun 1990 tanggal 1990. Era kolonial ini sudah mengenal Pak orang-orang Belanda dulu Pak ya? Iya, pertama yang menemukan itu Belanda. Oh yang gitu nggih. Iya iya iya. Jadi ini era-era kerajaan Majapahit ya. Iya. Dulunya tidur, cuma ini didudukan tahun 1990. Iya iya iya. Namanya Pak Kepala Swasta itu, Oke. Pak Rombo. Jadi tempat ini khususnya wilayah ini masih disakralkan warga Bang ya. Ini wilayah perhutani, cuma termasuk status hutannya hutan lindung. Nggih, nggih. Masuk LDTI, LDTI itu seperti situs LDTI, terus mata air itu juga LDTI yang dilindungi. Oh, Yang istimewa. daerah istimewa. Umpamanya kalau arah Majapahit itu tanah perdikan gitu Pak ya. Tanah yang dilindungi negara. Nah, untuk perawatannya yang ini kan tinggi Pak, sekitar 5 meter Pak ya. Iya. Untuk perawatannya gimana nih Pak? Pakai tangga itu. Oh pakai tangga. Oh yang di belakang tuh Pak ya. Kayu. Nah, ini penampakan arca laki-laki atau reco lanang teman-teman dari sisi kanan atau dari sisi utara ya. Cukup besar sekali ya teman-teman. Jadi menurut cerita yang jaga tadi, arca ini era-era kerajaan Majapahit teman-teman. Buddha era kerajaan Majapahit ya. Nah, kita lihat dari sisi belakang ya teman-teman. Ini tinggi sekali ya, besar sekali arca ini teman-teman. Ini yang sisi belakang teman-teman. Jadi ini batu utuh yang dipahat dijadikan arca ya. Khusus untuk Bapak yang sudah bekerja puluhan tahun di sini Pak ya, kira-kira pengalaman Bapak pribadi waktu membersihkan, waktu merawat benda ini, itu dari kacamata pribadi Bapak itu kira-kira apa atau gimana, atau pernah atau sempat ada penampakan-penampakan yang kira-kira tidak masuk akal gitu Pak? Ya pernah satu kali waktu itu ngantar tamu itu, tamu dari Jakarta. Nggih. Namanya sendiri Mbak Alimin namanya. Itu dia di belakang, saya di mukanya. Itu ada yang datang seperti apa ya? Seperti pakai jubah putih gitu kan. Gitu nggih. Nah, cuma turun sebentar cuma sekilas gitu kan. Kita belum sempat bicara terus langsung hilang. Itu Bapak pribadi yang melihat apa teman-teman yang lain juga melihat? Saya sendiri. Oh gitu ya Pak ya. 2 orang, saya nemenin tamu dari Jakarta. Iya. Kebanyakan para peziarah, para pengunjung kalau ke sini tuh kira-kira tujuan-tujuan apa Pak yang disampaikan ke sini Pak, atau yang diinginkan Pak? Ya biasanya gini,
sebagai komunitas orang-orang komunitas orang Kejawen itu sini tuh cuma dia menghormati terus mendoakan. Ini kan ada yang membuat Nggih. ada yang membuat itu didoakan Itu nggih. ya, bukannya ke batunya enggak, Nggih. cuma yang membuat. Iya iya iya. Ini patung mesti ada yang membuat, Ya. jadi yang membuat itu perlu didoakan. Iya iya, berarti patung ini minangka media, Iya, media menyambungkan rasa kepada yang menciptakan dulu atau yang membuat dulu. Jadi leluhur kita, nenek moyang kita yang dulu ya kan yang membuat patung ini. Otomatis mereka kan perlu didoakan, kan sudah istilahnya apa ya, kembali ke nirwana atau ke alam baka Pak. Jadi butuh doa restu atau doa yang terbaik untuk mereka gitu Pak ya. Ya. Ya seperti itulah teman-teman cerita dari beliaunya Bapak sinten nggih? Syeknya. Bapak Suwiknyo yang sudah puluhan tahun menjaga patung atau reco lanang ini teman-teman. Mudah-mudahan Bapak Suwiknyo ini dikasih kesehatan terus, dikasih kekuatan biar tetap bisa menjaga dan merawat reco lanang ini. Matur suwun Pak Wik atas informasi penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Pak Wik.